Selamat pagi permisal Liputan Bahasa, seputar info hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Tiara yang akan memberikan berita-berita terakurat, terpercaya, dan terpanas. Berita pertama pada hari ini, sebuah ruko atau rumah toko Square 1 yang terletak di Citaraya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kini tampak sepi. Ruko Square 1 dikabarkan mulai sepi pengunjung karena terkena dampak dari wabah COVID-19 yang kala itu melanda Indonesia. Beberapa kios tutup dan kosong bahkan sampai tidak terawat oleh pemiliknya, sehingga pengunjung yang datang juga tidak seramai dahulu. Agar kami dapat menyajikan informasi yang lebih detail dan akurat, rekan kami Koirunisa kini sudah berada di Ruko Square 1 untuk memperlihatkan secara langsung keadaan tempat tersebut. Kepada Koirunisa, kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Tiara dan selamat pagi para pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya, Hoirunisa, sebagai reporter yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Di sini saya akan membawakan berita yang dulu menjadi viral, menjadi primadona di daerah Citaraya, yaitu Ruko Square 1 di daerah Citaraya, Kabupaten Tangerang. Nah, bisa saya geser ke sebelah kanan. Kalian di sini semua bisa melihat bagaimana kondisi dan situasi ruko-ruko di daerah Square 1 ini. Banyak ruko-ruko yang telah tutup, malah terlihat terbengkalai, tidak layak untuk menjual di sini kembali. Nah, kalian bisa lihat satu persatu ruko-ruko yang telah tutup, tidak ada penghuni, tidak ada penjual, dan tidak ada pengunjung. Nah, di sini tuh banyak tempat-tempat yang sudah tidak bisa untuk diduduki, tapi di sini listriknya masih tetap nyala, tapi tidak ada yang menempati ini. Nah, banyak tertutup semua di sini. Nah, kalian pemirsa bisa lihat ke sebelah sini, banyak ruko-ruko yang telah banyak debu-debu seperti ini, banyak laba-laba yang mungkin memang karena efek tutup dari ruko-ruko ini. Setahu saya ruko-ruko ini tutup setelah COVID-19. Banyak berita yang beredar mengenai hal itu. Jadi pasca COVID-19, ruko-ruko di daerah Square 1 ini banyak tutup dan juga katanya bayar ruko ini sangat mahal. Dari pada penjual menutup ruko-ruko ini dan tidak berjualan di sini, lalu mereka pindah ke tempat yang lain untuk berjualan. Baik, kita terus ikuti yuk sama-sama bagaimana situasi dan kondisi daerah ruko-ruko ini. Tidak ada, mungkin di daerah Square 1 ini tutup semua, terbengkalai. Tetapi kalian bisa melihat ruko-ruko yang masih terbuka di sini, masih buka dan masih jualan di sini. Cuma memang situasinya sangat-sangat sepi. Dulu kan jadi primadona di daerah sini, tapi sekarang justru malah jadi sepi pengunjung. Baik, kita lihat ke sebelah sana yuk. Blok B. Nah, di sini juga banyak ruko-ruko yang tutup. Kalau yang tadi ruko-ruko yang menjual HP. Nah, lalu di sebelah sini kalian bisa lihat ke sebelah sini, ini adalah ruko-ruko yang menjual baju-baju, rok dan celana, dan mereka juga sudah tutup. Sebelah sini juga sudah tidak layak untuk bisa banyak pengunjung, jadi sini harus banyak renovasi. Di sebelah sini yuk, ikutin sama-sama yuk. Memang tempatnya terlihat seram, tapi ini cukup seru untuk ditelusuri bersama-sama ya pemirsa. Nah, banyak yang sudah karatan, banyak tempat-tempat yang sudah sangat lumayan ya pemirsa. Nah, sebelah sini teman-teman sudah sepi banget. Nah, ini masih ke blok B 2C. Nah, ini adalah tempat yang sangat sepi. Nah, tapi listriknya masih tetap nyala, masih tetap hidup, padahal sudah tidak ada pengunjung. Jadi gitu. Yang saya tahu itu penyebabnya karena dampak dari COVID-19 yang pedagang ini sudah sudah memilih untuk tutup karena pelanggannya memilih belanja untuk via online. Jadi yang via langsung ini sudah pada tutup, tidak ada yang beli. Nah, terus karena ruko di sini tuh mahal itu dalam kalimat biaya sewanya mahal. Jadi para penjual pun memilih keputusan untuk menutup rukonya, lalu pindah tempat untuk membuka jualannya di tempat yang lain. Jadi di sini benar-benar dulu primadona sekali. Pada tahun 2010 ini tempatnya sangat-sangat ramai. Semua orang pada datang ke sini, semua orang pada datang untuk membeli karena memang di sini jualannya bagus-bagus pemirsa. Jadi ya
sekarang suasananya sangat lembab sekali, situasinya sangat lembab, kotor, terbengkalai. Baik pemirsa, di sini saya akan mewawancarai salah satu orang yang ada di daerah Ruko Square 1 Citraraya. Yuk ikuti. Baik, selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Hoyrnisa. Di sini saya akan mewawancarai sedikit. Sebelumnya nama Bapak siapa ya kalau boleh saya tahu? Nama saya Arif Pauji. Baik, Bapak kerja di sini sudah berapa lama? Kerja di sini saya udah 7 bulan sih. 7 bulan. 7 baik. bulan. Kalau boleh tahu, apakah Bapak mengetahui kenapa Ruko Square 1 ini sepi pengunjung dan sudah banyak toko yang terbengkalai? Kurang tahu sih ya. Tahun berapa ya? Tidak tahu Pak. Kurang tahu sih. Baik pemirsa, dari informasi yang telah saya dapatkan bisa dikatakan bahwa penyebab dari Ruko Square 1 terbengkalai atau sepi pengunjung disebabkan oleh yang pertama dampak dari COVID-19, yang kedua itu karena pembayaran sewa ruko-ruko di sini sangat mahal dirasa oleh penjual dan sepi pengunjung juga. Lalu para penjual memilih keputusannya untuk pindah ke Square 2 untuk menjualan di daerah sana karena di Square 2 sangat ramai pengunjung, jadi mereka bisa berjualan di sana. Baik pemirsa, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Ruko Square 1 di Citraraya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Tiara yang ada di studio. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan kami Hoyrnisa untuk informasi mengenai Ruko Square 1 yang terletak di Citraraya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Beralih pada berita kedua, yaitu tempat objek wisata Telaga Biru Cigaru yang terletak di Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten. Objek wisata ini menghadirkan pemandangan sebuah telaga dengan beberapa wahana dan spot untuk berfoto. Meskipun memiliki daya tarik pada pemandangan, wahana, dan spot untuk berfoto, kini tempat objek wisata tersebut tampak sepi. Untuk melihat langsung bagaimana keadaan objek wisata Telaga Biru Cigaru saat ini, rekan kami Pramudita Arjuna sudah berada langsung di tempat objek wisata tersebut. Kepada Pramudita Arjuna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Tiara. Selamat siang pemirsa, saya Pramudita Arjuna. Di sini saya akan meliput tempat objek wisata yang bernama Telaga Biru atau Danau Biru Cigaru yang berada di Cisoka, Kabupaten Tangerang. Ya, tempat ini dulu sempat ramai pengunjung, namun sekarang mulai sepi pengunjung karena beberapa hal. Yang pertama, konon katanya ada 2 wisatawan yang meregang nyawa di tempat ini karena menaiki salah satu objek wahana. Dan yang kedua, terdapat pungli di daerah ini yang menyebabkan para pengunjung malas mengunjungi tempat ini. Ya, bisa dilihat di belakang ini merupakan danau yang menjadi daya tarik di tempat ini. Ya pemirsa, ini merupakan daftar wahana yang dapat dimainkan di sini, namun ada beberapa mungkin yang tidak bisa dimainkan atau sudah tidak dapat dimainkan dan terkesan seperti terbengkalai. Dan saya saat ini sedang berada di bangunan yang seperti kapal ini. Namanya adalah replika kapal. Ya, di sini terlihat seperti terbengkalai ya, karena terdapat pohon-pohon dan tanaman-tanaman lainnya yang hinggap di bangunan ini. Dan di sebelahnya terdapat patung yang sama persis berada di Singapura, namun tidak mengeluarkan air di sini. Sekian informasi mengenai Telaga Biru dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan kami Pramudita Arjuna atas informasi mengenai objek wisata Telaga Biru Cigaru yang terletak di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Dan berita terakhir pada hari ini mengenai penumpukan sampah di sekitar Jalan Lui Halu, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Penumpukan sampah di jalan tersebut merupakan salah satu dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar. Pada salah satu di titik lokasi jalan tersebut sudah dipasang papan bertuliskan larangan membuang sampah. Namun tampaknya masyarakat sekitar masih abai akan larangan tersebut.
Agar kami dapat menyajikan informasi yang lebih detail mengenai penumpukan sampah di sekitar Jalan Leuwi Halu, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, rekan kami Angel Fionika kini sudah berada di lokasi jalan tersebut. Kepada Angel Fionika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Tiara. Selamat sore pemirsa. Bersama saya kembali di sini dengan Angel Fionika. Saya akan memberikan informasi mengenai sampah yang ada di sekitaran Jalan Leuwi Halu, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Nah, saya akan memberikan informasi mengenai sampah yang ada di jalanan sini. Banyak sekali orang-orang yang masih membuang sampah tidak di tempatnya. Namun di jalan-jalan ini masih banyak sekali, dimulai dari sampah plastik, sisa makanan, sampah-sampah pampers atau sebagainya, dan ini cukup banyak. Nah, baik, cukup bisa dilihat di belakang saya ini, seperti inilah keadaan yang ada di Jalan Leuwi Halu, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Di sekitaran jalan sini juga cukup gelap karena dipenuhi dengan adanya pohon bambu, sehingga warga sekitar sini membuang sampah sembarangan di pinggiran jalan ini. Padahal sudah dipasangi plang larangan untuk membuang sampah. Namun masyarakat sekitar masih saja membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah yang berada di sekitaran jalan ini merupakan dampak dari pembuangan liar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Seharusnya kita sebagai masyarakat selalu mengingatkan satu sama lain untuk saling menjaga lingkungan yang bersih, karena bersih tanpa adanya penumpukan sampah seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sampah yang ada di Jalan Leuwi Halu, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan kami Angel Fionika atas informasi mengenai penumpukan sampah di sekitar Jalan Leuwi Halu, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dan berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Tiara sebagai presenter acara Liputan Bahasa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.